Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Dwi Cahyati dengan NIM 641141996. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan praktek identifikasi pada nyamuk. Namun, sebelum melakukan praktek, saya akan menjelaskan sedikit mengenai identifikasi nyamuk. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, simak video berikut ini. Identifikasi nyamuk yang akan saya jelaskan yaitu nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, dan juga nyamuk Culex. Identifikasi yang akan saya jelaskan nanti meliputi telur, larva, pupa, dan juga nyamuk dewasa dari ketiga nyamuk tersebut. Berikut adalah perbedaan dari masing-masing telur. Yang pertama ada telur Anopheles. Telur Anopheles mempunyai alat apung dan diletakkan satu persatu di permukaan air, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Yang kedua ada telur Aedes. Telur Aedes tanpa alat apung dan biasanya menempel pada dinding kontainer atau tempat penampungan air yang menjadi tempat telur tersebut, tepat di atas permukaan air jernih, karena Aedes menyukai air yang jernih. Menempel pada kontainer seperti terlihat pada gambar. Dan yang terakhir adalah telur Culex. Telur Culex tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh karena Culex menyukai air yang keruh. Nah, pada ketiga gambar tersebut dapat terlihat dengan jelas perbedaan dari masing-masing telur nyamuk. Selanjutnya adalah tahap setelah telur, yaitu larva. Yang pertama ada larva Anopheles. Larva Anopheles tidak bersifon seperti larva Aedes dan Culex, tetapi punya sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen ke-8. Terlihat pada gambar, di bagian dorsal abdomen tersusun lempeng dari kitin dan terdapat sikat atau bulbal mata pada samping kiri dan kanan segmen abdomennya. Pada waktu istirahat, larva Anopheles ini sejajar dengan permukaan air, seperti pada gambar. Selanjutnya adalah larva Aedes. Nah, larva Aedes ini mempunyai sifon atau trompet karena bentuknya seperti trompet pada segmen abdomen ke-8, dan waktu istirahat sifon membentuk sudut di permukaan air yang jernih, seperti pada gambar. Sifon dengan satu berkas rambut di seberang distal pecten. Nah, yang terakhir ada larva Culex. Larva Culex juga seperti larva Aedes mempunyai sifon atau trompet pada segmen abdomen ke-8. Dan sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut di permukaan air yang keruh. Jadi perbedaan dengan larva Aedes, larva Culex membentuknya di air yang keruh, sedangkan Aedes di air yang jernih. Dan sifon pada larva Culex dengan lebih dari satu berkas rambut di seberang distal pecten. Nah, ini adalah gambar perbedaan yang lebih jelas mengenai perbedaan Aedes, Anopheles, dan Culex pada tahap larva. Tahap selanjutnya adalah pupa nyamuk yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Pada bagian cephalothorax terdapat sifon atau sorong nafas, dan abdomen terdiri dari 8 segmen yang terakhir dengan sepasang pedal pada ujungnya. Bagian tepi pedal pada pupa Culex halus, sedangkan pada Aedes aegypti berduri pendek, namun pada Aedes albopictus berbulu panjang. Berikut perbedaan dari pupa Anopheles, pupa Aedes, dan pupa Culex. Pada pupa Anopheles, sifon pendek tumpul dengan celah pada satu sisinya, seperti pada gambar. Sedangkan pada pupa Aedes, sifon agak panjang, bagian tepi pedal berduri pendek, dan bagian tepi pedal berbulu panjang pada Aedes albopictus. Dan terakhir pada pupa Culex, sifon panjang dan ramping, tapi pedal halus. Pada gambar terlihat jelas perbedaan dari masing-masing pupa dan bagian-bagian yang sudah ditandai dengan namanya. Selanjutnya adalah tahap nyamuk dewasa. Yang pertama ada nyamuk Anopheles seperti pada gambar. Scutellum membulat, sayap biasanya berbercak-bercak. Pada yang betina, polpus hampir sama panjang dengan proboscis. Pada posisi istirahat, proboscis dan badan dalam satu sumbu. Nah, selanjutnya yaitu nyamuk Aedes. Seperti pada gambar dengan Scutellum trilobi, palpus pada yang betina lebih pendek daripada proboscis. Ujung abdomen nyamuk betina biasanya runcing,
dan cerci menonjol. Nah, tubuh biasanya berwarna gelap, toraks sering dengan noda-noda putih. Sewaktu istirahat, proboscis dan badan dalam 2 sumbu. Sisik sayap sempit, panjang, dan ujung runcing. Nah, selanjutnya ada nyamuk culex. Seperti pada gambar, Scutellum trilobi, palpus pada yang betina lebih pendek daripada proboscis. Sewaktu istirahat, proboscis dan badan dalam 2 sumbu. Ujung nyamuk betina biasanya tumpul, cerci dan pendek atau retraksi. Tubuh toraks tanpa noda-noda putih. Sisik sayap sempit panjang dengan ujung yang runcing. Dan berikut adalah perbedaan gambar dengan jelas pada Aedes, Anopheles, dan juga Culex, dan beberapa nyamuk lainnya. Terlihat jelas pada Aedes terdapat garis putih hitam, sedangkan pada Culex dengan warna coklat kehitaman, dan Anopheles seperti pada gambar. Setelah penjelasan singkat mengenai identifikasi nyamuk tadi yang sudah saya jelaskan, langsung saja kita akan menuju praktek identifikasi dari nyamuk tersebut. Nah, nyamuk yang saya gunakan untuk praktek adalah nyamuk yang saya tangkap di rumah saya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di dalam rumah saya. Praktek saya menggunakan tisu sebagai alas untuk memperjelas nyamuk dan menggunakan kamera layar handphone untuk merekamnya. Berikut praktek identifikasi nyamuk yang saya lakukan. Pada nyamuk yang saya temukan, yang pertama dapat diukur adalah panjang dari nyamuknya. Untuk badan nyamuk berukuran sekitar 5 mm, sedangkan panjang seluruhnya sekitar 10 mm. Nyamuk ini terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat antena, yaitu 2 antena dan 1 proboscis. Kepalanya berbentuk runcing kecil dan sayap ramping, dan toraks di ujung terdapat garis putih. Nah, seperti yang terlihat, pada bagian toraks terbagi menjadi 3, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Di setiap bagian toraks terdapat 1 pasang kaki, sehingga berjumlah 6. Pada gambar mungkin kurang terlihat jelas karena kamera yang tidak terlalu jelas. Nah, pada nyamuk ini juga terdapat 1 pasang sayap yang terdapat pada bagian mesotoraks. Pada bagian abdomennya terlihat tumpul, berwarna coklat muda. Dan terlihat juga bahwa abdomennya belang-belang warna hitam dan putih. Ada 7 abdomen dengan sayapnya yang sejajar dan juga ramping. Belang-belang warna putih dan hitam dengan warna keseluruhan kecoklatan. Dapat diketahui juga bahwa untuk sayapnya sempit, panjang, dan ujung yang runcing. Terdapat 3 pasang kaki dan setiap kaki memiliki 5 segmen. Pada bagian metatoraknya mengecil dan terdapat pasang sayap. Seperti yang terlihat pada video. Setelah identifikasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa nyamuk yang saya temukan adalah nyamuk culex, karena memiliki ciri-ciri morfologi nyamuk culex, yaitu berukuran sekitar 5-10 mm, memiliki 2 antena dan 1 proboscis dengan kepala berbentuk runcing dan sayap ramping, dan toraks di ujungnya terdapat garis putih. Nah, pada bagian abdomennya tumpul dan ada belang-belang warna hitam dengan warna kecoklatan dan juga putih. Sayapnya sejajar dan juga ramping. Terdapat 3 pasang kaki dan setiap kaki memiliki 5 segmen. Itu tadi penjelasan dan juga praktek identifikasi nyamuk yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.